Jangan minta merdeka dulu, kita terima otsus dulu. Terima otsus dulu. Jadi itu sebagai alternatif terbaik dan terakhir yang bisa pemerintah Indonesia berikan dalam 20 tahun. Nah, kalau itu sudah gagal, ya berarti tidak ada jalan lain. Hanya satu, merdeka. Ya, ada orang Indonesia atau adik-adik yang jadi prajurit TNI, Polri mati, jangan lagi ada orang Papua mati. Bikin perundingan internasional. Tidak ada jalan lain, Papua harus merdeka. Seruan anak ex Bupati Wamena. Sosok Philip Karma, anak mantan Bupati Wamena Andreas Karma yang sebut Papua harus merdeka. Lama tak terekspos, aktivis kemerdekaan Papua Philip Karma, anak mantan Bupati Wamena Andreas Karma itu menilai solusi untuk Papua adalah kemerdekaan, bukan pemekaran daerah otonomi baru. Hal itu dinyatakan Philip Karma setelah demo polemik daerah otonomi baru. Philip Karma mengatakan otonomi khusus yang diberikan pemerintah Indonesia pada Papua selama 20 tahun telah gagal. Kata Philip, 20 tahun lalu, atau tepatnya pada tahun 2000, sejumlah tokoh Papua yaitu Barnabas Suebu, Michael Manufandu, Philip Erari, dan sejumlah tokoh lainnya tidak meminta kemerdekaan. Namun alternatif yang diberikan hingga kini tidak ada perubahan, malah gagal. Berarti tidak ada jalan lain selain Papua merdeka. Perjuangan Philip Karma soal Papua merdeka ini bukan baru pertama kali. Philip Jacob Samuel Karma yang lahir pada 15 Agustus 1959 ini pada 1 Desember 2004 mengibarkan bendera bintang kejora dalam sebuah upacara di Jayapura, Indonesia. Karena tindakannya itu, dia dituduh melakukan pengkhianatan kepada negara dan dihukum 15 tahun penjara. Philip Jacob Samuel Karma atau biasa dikenal dengan nama Philip Karma adalah aktivis kemerdekaan Papua. Philip Karma pada 1 Desember ikut mengibarkan bendera bintang kejora dalam sebuah upacara di Jayapura, Indonesia. Disadur dari laman Wikipedia, Philip Karma dibesarkan di keluarga kelas atas yang aktif di perpolitikan daerah. Ayahnya Andreas Karma adalah pegawai negeri sipil didikan Belanda yang lanjut bekerja untuk pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan. Andreas adalah Bupati Wamena dan Konstan Karma, salah satu sepupu Philip, menjabat sebagai wakil gubernur Papua. Philip Karma juga pernah mengenyam pendidikan di Manila. Sepulangnya dari Manila, Karma melihat Jawa dibanjiri unjuk rasa melawan Presiden Soeharto. Dia terlibat dalam pergerakan itu dan mulai mengangkut isu pemisahan Papua dari Indonesia. 2 Juli 1998, dia memimpin upacara pengibaran Papua Barat di Biak. Para aktivis terlibat rusuh dengan polisi dan mencederai beberapa polisi. Militer Indonesia menduduki Pulau Biak 4 hari kemudian dan menembaki aktivis. Karma menduga lebih dari 100 pengunjuk rasa tewas dan dikuburkan di pulau-pulau terdekat. Philip kemudian ditangkap, diadili dan dihukum penjara selama 6,5 tahun atas tuduhan pengkhianatan. Hukuman dibatalkan di sidang banding setelah Karma dipenjara 10 bulan. Tanggal 1 Desember 2004, dia berpartisipasi dalam upacara pengibaran bendera kedua yang menandakan ulang tahun kemerdekaan Papua dari Belanda. Pasukan keamanan Indonesia lagi-lagi diduga menembaki kerumunan dan menewaskan para aktivis pro kemerdekaan. Karma kembali ditangkap atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Kali ini dia ditangkap bersama sesama aktivis Yusak Pakage. Pada Agustus 2008, 40 anggota Kongres Amerika Serikat mengirim surat ke Indonesia yang isinya meminta Yusak Pakage dan Philip Karma dibebaskan. Tidak lama setelah itu, 100 orang berdemonstrasi di depan kedutaan besar Amerika di Jakarta. Medio 2009, ASEAN Human Rights Commission menyatakan para sipir memukuli Philip karena terlambat kembali dari cuti penjara pada tanggal 1 Februari. Mereka dikabarkan memecahkan kacamatanya dan menyayat salah satu kelopak matanya. Media 2010, Philip Karma diizinkan menjadi narasumber untuk sebuah stasiun radio setempat. Dan di sana dia mengaku sering disiksa sipir penjara. Namun hal yang lebih menyakitkan adalah penyiksaan mental yang harus dilalui. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pada BBC, tuduhan penyiksaan tahanan selalu diselidiki dan ditangani sesegera mungkin. Otoritas penjara menolak permintaan Dr. Philip Karma untuk membawanya ke Jakarta demi mendapatkan perawatan medis. Amnesty International kembali mengeluarkan peringatan tentang keselamatannya.
Pada Desember 2010, Philip Karma ditransfer ke kepolisian Jayapura setelah terjadi kerusuhan di penjara. Human Rights Watch pun kembali meminta rekan Karma dan rekan-rekan politiknya dibebaskan serta memproses sedikitnya akses di lembaga bantuan hukum. Philip Karma segera dipindahkan kembali ke penjara Abepura. Amnesty International kembali mengeluarkan peringatan atas nama Philip Karma pada tahun 2012. Setelah organisasi ini menduga otoritas penjara menolak menyediakan perawatan medis kepada Philip Karma yang menderita tumor. Dia pun mendapatkan perawatan pada September 2012. Anak mantan Bupati Wamena, Andreas Karma itu menilai, solusi untuk Papua adalah kemerdekaan bukan pemekaran daerah otonomi baru. Hal itu dinyatakan Philip Karma setelah demo polemik daerah otonomi baru Papua. Philip Karma mengatakan otonomi khusus Otsus yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Papua selama 20 tahun telah gagal. Tidak ada jalan lain, Papua harus merdeka, kata Philip Karma dalam orasinya saat gelombang penolakan DOB di lingkaran Abepura pada hari Jumat tanggal 1 April 2022. Kata Philip, 20 tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2000, sejumlah tokoh Papua yaitu Barnabas Suebu, Michael Manovandu, Philip Erari, dan sejumlah tokoh lainnya tidak meminta kemerdekaan. Namun alternatif yang diberikan itu hingga kini tidak ada perubahan, malah gagal. Berarti tidak ada jalan lain selain Papua merdeka, ujarnya. Perjuangan Philip Karma soal Papua merdeka ini bukan baru pertama kali. Philip Yakob Samuel Karma yang lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1959 ini pada 1 Desember 2004 ikut mengibarkan bendera bintang kejora dalam sebuah upacara di Jayapura, Indonesia. Karena tindakannya itu, ia dituduh melakukan pengkhianatan kepada negara dan dihukum penjara selama 15 tahun. Philip Yakob Samuel Karma atau biasa dikenal dengan nama Philip Karma adalah aktivis kemerdekaan Papua.